Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, Ibu Prisilia Mutiara Sari SSIGR. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Baik, marilah kita lafalkan lafal basmalah untuk memulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya pada petugas kami silakan. Bapak dan Ibu kami mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu kami silakan duduk kembali. Meningkat acara berikutnya pembacaan doa kepada bertugas kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighran. Rabbana hamdina sholihin. Rabbana hamdina sholihin wa hamdina sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maha suci Tuhan kami Allah, sesungguhnya kami tidak berupaya selain dengan roh dan batin kami, mengizinkanlah kami senantiasa menggunakan kedua tangan, kedua kecil serta pikiran kami Allah untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Berikanlah kami petunjuk ya Allah, berikanlah kami bimbingan dan karunia ya Allah. Maha suci Tuhan kami Allah, sesungguhnya kami tidak berguru pada siapapun selain pada Allah Tuhan yang Esa. Walau pada segala guru pada maha bijaksana, maha pengasih dan maha penyayang. Maka ya Allah, jadikanlah kami, beranilah kami semuanya, agar kami semuanya bisa menjadi panutan bagi umat seluruh manusia ya Allah. Dan jadikanlah kami senantiasa bertakwa, niat berbakti kepada ya Allah Tuhan yang Esa. Maha suci Tuhan kami ya Allah, yang atas perbuatan semua apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kehendak, apapun yang kami miliki dan kami sudah tuju ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara berikutnya sambutan dengan kepada beliau Ibu Priscilia Mutiara Sari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Yang saya hormati, saya banggakan calon guru penggerak angkatan 11, Bu Anna kali ini, kemudian ada Bu Titi, Bu Nikma, Bu Titi, Bu Yuyun, ya, yang tadi saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya di siang hari ini yang walaupun terik namun tetap bersemangat ya Ibu Bapak. Semangat. Cek sound dulu semangatnya. Cek sound. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, CBM Jaya. Boleh minta semangatnya untuk SMK CBM untuk diri kita? Boleh. Boleh berdiri. Ya. SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Good manner, glory, famous, and competent. Terima kasih, boleh duduk kembali Ibu Bapak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, bisa bersama kembali, bertemu kembali di siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Tadi pagi kita sudah belajar bersama dengan Ibu Niti, dan untuk siang hari ini kita akan kembali belajar bersama calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Mariana Kayoga. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak hebat, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada 6 calon guru penggerak dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Beri tepuk tangan dulu pada teman-teman kita yang sedang menjalani pendidikan guru penggerak. Ya, nanti insya Allah akan selesai di bulan Desember atau di bulan Januari begitu. Pendidikannya selama 6 bulan Ibu Bapak. Ada yang sudah kepengen banget menyusul? Pengen ya, Miss Vicky pengen. Dan teman-teman yang lain tentunya juga harus segera menyusul. Kenapa? Karena pembelajaran yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak ini sangat mendukung peran kita sebagai guru, ya. Kita lebih menjiwai lagi bagaimana harus kita sebagai seorang guru harus seperti apa, harus mendidik anak, mendidiknya yang seperti apa, mengajarinya yang seperti apa, menuntunnya yang seperti apa, kemudian menempatkan peran kita bagaimana begitu. Dan jika ada tantangan, kalau dulu kita kenalnya dengan masalah, namun sekarang itu adalah tantangan karena anak-anak kita itu banyak ya, alhamdulillah Ibu Bapak, 1000 lebih anak kita sekarang. Nah, dari 1000 itu tentu mereka memiliki keunikan yang berbeda-beda. Semuanya unik, semuanya istimewa, semuanya cerdas di bidangnya masing-masing. Nah, kemudian kewajiban kita apa? Kewajiban kita itu
itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan anak-anak kita, ya. Dan bagaimana kita bisa memenuhinya? Tentu kita harus memiliki ilmunya dulu ya Ibu Bapak, sebelum mempraktikkan bagaimana yang sebaiknya, yang baik dan yang seharusnya. Kita harus memiliki ilmunya dulu. Ilmunya itu salah satunya bisa didapatkan di pendidikan guru penggerak ini, ya. Oleh karena itu saya tidak pernah berhenti-hentinya untuk mendukung, memotivasi Ibu Bapak sekalian untuk mendaftar gitu, mendaftar di CGP, calon guru penggerak, ya. Bahkan harus saya tunjuk-tunjuk satu persatu dulu SIM PKB-nya dari Ibu Bapak supaya ngeklik daftar, ya. Kemudian mengisi, ada isian data pribadi, esai begitu, ya. Kemudian nanti mudah-mudahan dari isian dokumen pribadi, esai bisa lolos sampai lolos administrasi, kemudian sampai ke tahap simulasi dan wawancara. Itu harus ditunjuk. Mulanya, awalnya itu keterpaksaan, ya. Tapi saya yakin Ibu Bapak di SMK CBN ini sebagian besar sebenarnya sudah mempraktikkan atau dalam dirinya itu sudah ada peran yang diharapkan, sudah memiliki nilai, peran dan kompetensi guru penggerak. Hanya tinggal menuliskannya saja, ya, tinggal menuliskannya saja dalam tugas-tugas yang ada di LMS. Oleh karena itu saya berani nunjuk Ibu Bapak, ya. Karena Ibu Bapak mampu, saya yakin mampu, ya. Namun yang belum berkesempatan itu bukan berarti tidak mampu, tapi bergantian karena kuota juga, ya. Nanti 6 tahun ini, kemudian tahun depan sudah ada indennya lagi, kita sudah punya calonnya lagi yang ke bawah kemarin di angkatan 11 tapi belum berkesempatan untuk ikut di pendidikan angkatan 11 karena kuota tadi terbatas oleh kuota. Dan mudah-mudahan ada bukaan lagi di tahun ini, yang runningnya mungkin tahun depan, mudah-mudahan ada bukaan lagi. Ibu Bapak semua harus mendaftar. Kalau yang berkesempatan di LMS-nya ada, harus mendaftar karena betul-betul ilmu itu sangat dibutuhkan kita. Tidak hanya bagaimana peran kita sebagai guru, bagaimana seharusnya kita menjadi guru, tetapi bagaimana kita bisa mentreatment murid, kemudian mentreatment teman sejawat, kemudian atasan kita, kemudian sebagai anggota masyarakat, begitu ya. Kemudian nilai-nilai tersebut atau pendidikan yang kita dapatkan di guru penggerak itu juga kita bisa implementasikan juga untuk anak-anak kita di rumah, begitu. Banyak sekali manfaatnya, dan hari ini kita akan berkesempatan mendapatkan diseminasi dari Ibu Mariana Kayoga. Tentu ilmu yang akan dibagikan oleh Ibu Mariana Kayoga ini sangat banyak. Nanti monggo bersama-sama kita serap, ya, bersama-sama ilmunya, agar apa yang kita dapatkan bisa kita implementasikan juga di pembelajaran kita, di kelas-kelas kita, sampai kemudian satu Ibu Bapak melangkah, tergerak, bergerak, maka semuanya akan ikut tergerak, begitu ya. Akan semuanya bergerak dari diri kita dulu. Diri kita harus tergerak dulu, kemudian bergerak, akhirnya nanti sama-sama menggerakkan, ya. Dan saya berharap untuk yang sudah ada di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, ilmunya tidak sampai di 6 bulan itu, namun akan terus diamalkan, akan terus dibudayakan sampai nanti, ya. Harus tetap menyala semangatnya sampai selesai pendidikan guru penggerak. Justru selesai pendidikan guru penggerak itu aksi nyatanya dari Ibu Bapak semua, aksi nyata dari
CGP ini bagaimana bisa membawa perubahan sekolah ke arah yang lebih baik lagi. Begitu ya. Itu pesan saya kepada Ibu Mariana Kayoga dan Bapak Ibu CGP yang lainnya untuk terus semangat dalam mengimplementasikan ilmu yang nantinya didapatkan dari PGP. Terima kasih, selamat belajar bersama, selamat mengikuti diseminasi bersama dengan Ibu Mariana Kayoga. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Seli untuk motivasinya. Untuk acara berikutnya, acara inti yaitu pemaparan presentasi dari Ibu Mariana Kayoga. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mariana Kayoga. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Pada siang hari ini saya ingin memberikan sedikit pengalaman dan penyebaran terkait pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif yang sudah saya dapatkan ilmunya ketika saya mengikuti kegiatan program guru penggerak kurang lebih sekitar 2 bulan ini sudah berjalan. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa materi, mungkin tadi di pagi hari sudah disampaikan oleh rekan teman saya ya. Untuk siang hari ini nanti dilanjutkan pemaparan materi dari saya pribadi. Nah, tapi sebelumnya karena ini suasananya siang hari ya, pastinya sudah mulai gelisah, sudah mulai capek belum Bapak Ibu hebat semuanya? Belum. Alhamdulillah ya. Tapi sepertinya nanti sebelum kita mengarah ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu hebat semuanya untuk menggerakkan organ tubuhnya ya. Gerakan dari sistem gerak kita mungkin dari pagi tadi sudah kaku ya, capek. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melakukan suatu gerakan simple ya, biar nanti lebih fresh lagi begitu ya. Oke, saya mohon kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk bisa berdiri. Ya, nanti di sini ada sebuah tayangan video ya. Ada beberapa contoh suatu gerakan yang mungkin nanti akan menggerakkan semangat lagi ya Bapak Ibu guru hebat di sini agar nantinya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sampai selesai nanti. Ya, kita lakukan bersama-sama ya sesuai dengan irama musiknya. Sekarang gerakannya lebih cepat lagi ya. Tambah cepet ya.
Bagaimana perasaannya? Capek? Capek. Sudah mulai berkeringat? Ya. Alhamdulillah ya, berarti jongkok ya. Namanya masih remaja tapi jongkok. Tapi luar biasa ya Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto ya. Tadi saya melihat gerakannya begitu atraktif, aktif ya. Intinya tidak mengenal rasa lelah ya, nggak mengenal rasa capek ya. Mudah-mudahan juga nanti dari Bapak guru hebat semuanya di sini nanti akan mengantarkan semuanya juga mengikuti kegiatan program guru penggerak nantinya. Oke, langsung saja ke pemaparan materi. Baik, sebelum kita ke materi, di sini ada kesepakatan forum diseminasi ya. Mungkin di sini dari Bapak guru semuanya sudah pernah melakukan yang namanya kesepakatan kelas ya. Nggih, ya. Jadi kita di sini juga pada saat kegiatan diseminasi ini kita memiliki suatu kesepakatan yang nantinya akan kita sepakati bersama. Selama kegiatan ini nanti berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam ya. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya di sini ingin memberikan kesepakatan dalam forum ini ya. Misal salah satu saya contohkan yaitu yang pertama menghargai siapapun. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang ingin menyampaikan ya kesepakatan forum diseminasi ini. Serius tapi santai. Serius tapi santai ya. Biasanya disingkat dengan sersanang ya. Oke, berikan aplaus untuk Bu Nikmah. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Selalu bahagia. Oh, selalu bahagia. Oke, berikan aplaus untuk Pak Saifuddin ya. Jadi gimana pun juga ya, dalam kondisi apapun juga kita tetap harus bahagia ya. Makanya saya juga termotivasi dari Bu Kepala Sekolah ya. Beliau selalu tersenyum setiap hari dari pagi, siang, sore ya. Intinya ada masalah apapun yang sedang dihadapi tetap tersenyum begitu ya. Oke, berikan aplaus untuk Ibu Kepala Sekolah. Oke ya, tadi untuk kesepakatan forum diseminasi yang satu menghargai siapapun yang memberikan pendapat, menjadi pendengar yang baik, kemudian sersan tadi ya, serius tapi santai, dan yang keempat yaitu tetap harus bahagia ya, seperti itu. Oke, cukup untuk kesepakatan forum diskusinya, diseminasinya cukup ya. Oke, saya langsung lanjut saja yang berikutnya yaitu tentang latar belakang diseminasi kegiatan budaya positif ya. Latar belakang kita sering beranggapan bahwa untuk menanamkan budaya disiplin pada murid kita sebagai guru kerap menanamkan hukuman sebagai wujud konsekuensi pada murid ketika melakukan pelanggaran, padahal hal tersebut justru akan menimbulkan permasalahan psikologis pada murid tersebut dan cenderung membuat murid tersebut merasa dipermalukan atau terhakimin. Lantas bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal tersebut? Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sudah Bapak Ibu guru lakukan ya ketika menghadapi atau menyikapi hal tersebut? Apakah selama ini kita menanamkan hukuman ya kepada seorang anak itu memberikan dampak yang positif atau negatif untuk perkembangan mereka? Ada yang mau berpendapat di sini? Silahkan. Izin menjawab Bu Ana. Aje Bu Hikmah ya. Kalau menurut saya ketika kita dipermalukan, ini untuk saya pribadi, kalau saya sendiri ketika melakukan sebuah kesalahan, saya diintimidasi di depan orang lain yang akan
akan terjadi di diri saya adalah saya menjadi pemalu, akan malu. Kemudian lambat laun saya mungkin akan menjadi anak yang malu itu, bisa jadi tidak pede, tidak percaya diri, sehingga meminimalis mungkin mengupayakan kita jangan menghukum anak di depan orang lain atau di muka umum, seperti itu. Jadi panggil anak, kemudian kita face to face ya, eyes to eyes kata anak-anak ya. Kemudian dengan yang jelas bukan dengan bahasa kalbu, tapi kita memahami kondisi anak. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih atas masukannya Mas Ustaz Bu Nikmah. Ya, jadi tadi apa yang disampaikan dari Bu Nikmah ya sangat menginspirasi hati ya. Memang yang namanya kita mendidik siswa atau peserta didik memang kita tidak boleh menghakimi ya, atau bahkan menghukum tanpa harus mendengarkan apa yang mereka alasan apa yang mereka miliki, seperti itu ya. Jadi kita lebih baik mendengarkan terlebih dahulu alasannya kenapa ya. Kalau perlu jangan sampai ibaratnya kita menghakimi di depan umum atau di depan orang banyak. Itu justru akan mengganggu psikis dari peserta didik atau siswa kita nantinya, seperti itu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini ya, yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat, yang nantinya akan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur yang nanti saya lakukan yaitu dengan terciptanya suasana atau lingkungan yang positif di sekolah, murid secara aktif dalam membuat keyakinan kelas, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira dari 4 poin ini apakah sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya yang mengajar di kelas? Atau mungkin wali kelas ya, biasanya di sini wali kelas juga memiliki kedekatan dengan anak-anak ya, terutama di sini dengan kelasnya masing-masing, seperti itu. Mungkin di sini yang pertama yaitu dengan menciptakan suasana yang positif ya di lingkungan sekolah. Sepertinya di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto juga sudah menerapkan hal tersebut ya. Kira-kira Bapak Ibu semuanya sudah melakukan hal dari beberapa poin yang saya sampaikan atau belum? Sepertinya sudah nggih, cuma mungkin belum terdokumentasikan dan mungkin dilakukan juga belum maksimal. Mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan ilmu yang tadi saya sampaikan itu bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian lina masa tindakan ya, dimana di sini apa yang saya lakukan yaitu tadi dengan menemui kepala sekolah untuk mendiskusikan tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Kemudian meminta izin untuk mendiseminasikan bersama dengan guru lain atau teman sejawat, kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, apakah Bapak Ibu setuju apabila yang pertama pemberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju napa mboten iki? Mboten. Kenapa? Apakah hukuman itu bisa memberikan dampak yang disiplin siswa itu akan terwujud dengan maksimal atau tidak? Tidak. Kenapa?
Kenapa? Kalau dihukum mungkin awalnya anak jera, tapi biasanya akan terjadi lagi. Oh ya, oke, berikan aplaus untuk Bu Nikmah ya. Jadi kalau hukuman mungkin di sini akan memberikan efek jera, tapi hanya sesaat ya. Jadi belum adanya timbul kayak istilahnya dari dalam diri siswa itu kesadaran seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Ini apa boten? Oke. Bisa iya. Bisa iya. Bisa tidak. Ya. Bisa iyanya alasannya kenapa? Sedikit bercerita, saya dulu nggak suka matematika, tapi ketika ketemu dengan Saya ulangi sedikit bercerita Ibu Ana. Saya dulu nggak suka matematika karena saya setiap kali pembelajaran matematika itu ketika bertanya pasti dijauhi, karena mungkin waktu itu saya termasuk murid yang tidak punya kompetensi terkait matematika. Tapi di SMA saya menemui guru yang memberikan reward, dan memang gaya mengajarnya itu asik, humble kayak gitu ya, menyenangkan. Awalnya memang ketika kita diberi hadiah itu senang, terpacu, tapi ketika next time kan nggak mungkin kita selalu dikasih hadiah. Ketika dikasih hadiah terus menerus, ya bisa jadi Bapak Ibu guru luar biasa sekali ya. Ketika tidak dikasih hadiah, yang terjadi adalah lah gitu ya. Karena kita memburunya bukan memburu saya memahami matematika, saya harus berprestasi di matematika, tapi saya ingin hadiah itu. Jadi seperti iming-iming jangka pendek saja, bukan untuk jangka panjang. Kurang lebihnya seperti itu Bu Ana. Terima kasih Bu Nikmah ya. Jadi kalau menurut saya dalam bahasa Banyumasnya itu berarti ini ya, tuman. Nah ya, istilahnya tuman ya. Kalau dalam bahasa Banyumas itu tuman. Karena bukan tumak ya, beda dengan tuman. Nah kalau tumak itu kan kutu ya, kutu rambut. Nah itu kalau di Banyumas kan biasanya ada istilah itu ya, kayak gitu. Jadi kalau nggak dikasih hadiah, ya orang gelem kayak gitu intinya. Ya kalau udah dikasih hadiah, karena dia memang mengejar hadiah itu, jadi istilahnya tuman. Jadi bukan dari kesadaran hati pada anak tersebut, tetapi karena dia pengen reward itu ya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah ini sudah betul? Boleh. Atau sudah boleh dilakukan? Boleh? guru harus mampu memberikan solusi. Tidak. Tidak. Iya. Kalau saya. Oh ya, tadi ada dua pendapat ya. Yang satu dari Pak Saipudin. Coba saya pengen dengar suara masnya ya. Ketika memberikan pendapat itu tadi setuju nopo nggih Pak? Oke, coba alasannya apa? Maju ya. Ya, menurut saya kenapa guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa, karena satu hal yang menjadikan garis bawah menurut saya, guru itu adalah sebagai orang tua. Dimanapun posisi kita, orang tua itu sebagai pengayom anak. Ketika dia punya masalah, kita setidaknya sedikit memberikan pencerahan kepada anak, supaya anak itu bisa mengembangkan pola pikirnya. Itu pandangan saya sih, begitu. Oke, terima kasih buat Pak Sae. Kita berikan aplaus untuk Pak Sae. Kemudian kita mendengarkan pendapat dari Bu Nikmah, ya. Barangkali tadi karena pendapatnya berbeda, nanti kita tarik kesimpulan bersama. Terima kasih Bu Ana. Di sini adalah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kalau saya secara pribadi, guru itu kan sama dengan siswa, termasuk memiliki karakter yang unik dan istimewa.
di mana permasalahan-permasalahan yang didapat oleh setiap guru pun dulunya adalah permasalahan-permasalahan yang berbeda ditemui dengan siswa. Dan saya sebagai seorang guru mungkin tidak sepenuhnya memberikan solusi karena setiap anak itu tadi unik. Permasalahan ke anak A dan ke anak B mungkin sama-sama dia misalnya suka terlambat, tapi yang satu terlambat karena membantu orang tua, yang satunya terlambat karena memang dia malas untuk berangkat. Maka solusi yang harus diberikan itu berbeda. Nah, yang mampu memberikan solusi adalah anak itu sendiri dengan kita sebagai guru mentarik ulur atau mencari benang merahnya agar anak mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya ada pada dirinya untuk menjadikan sebuah solusi. Kurang lebihnya itu Bu Ana. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Kita berikan aplaus untuk Bapak dan Ibu guru kita tadi yang memberikan pendapat ya. Tadi dari dua pendapat yang saya terima ya, semuanya masukannya sangat bagus ya. Semuanya juga pada intinya adalah untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada peserta didik ya, untuk bisa menanamkan nilai-nilai budaya positif pada peserta didik atau siswa tersebut ya. Hanya mungkin tadi langkah ya itu dari masing-masing orang tua ya, atau mungkin wali murid itu memang memiliki keunikan yang sendiri ya, keunikan sendiri, sehingga cara membimbing, cara mengajarkannya juga berbeda seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira kalau kita berada dalam posisi ini, kita mengibaratkan seperti teman, kira-kira bagus untuk kedepannya atau enggak? Untuk siswa, untuk siswa kita kurang ya. Alasannya kenapa Bu? Kalau tidak ada batasan, kalau kita sebagai teman kita kayak nggak dihargai ngomong ya. Oke. Jadi kalau menurut saya, kalau saya terlalu dekat dengan anak juga nggak baik, karena nanti suatu saat kayak nggak ada batasannya, tidak menghargai sebagai guru, malah dia ya taunya biasa, kalau bahasa Jawanya glewean, sendagurau kayak gitu, nggak ada menghormatinya. Kalau saya seperti itu. Terima kasih kepada Bu Niting ya. Jadi tadi kalau menurut saya jadi akhirnya mungkin siswa itu jadi kurang ngajeni nopo nggih dengan guru, dengan orang tua. Bukan berarti sih kita gila hormat ya, tapi setidaknya yang namanya siswa dengan guru memang harus ada batasannya seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Kita langsung ke materi apa sih itu budaya positif ya. Jadi budaya positif itu adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini konsep inti budaya positif ya, yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan ke-8 segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah hafal semuanya ya. Sudah. Terkait profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu beriman
dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini juga ada lagunya ya tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian saya lanjutkan terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun ya, bukan menuntut, yakni memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita mengayomi dan menuntun peserta didik itu, kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan pembelajaran dengan zaman sebelumnya atau zaman lampau ya, karena dulu pengalaman saya waktu belajar juga mungkin masih ada apa ya, kayak istilahnya kalau lagi belajar itu harus sikap duduk ya, kemudian tangan berada di atas meja. Apabila ada yang geser atau melirik sedikit itu, ada guru yang langsung melempar penghapus, melempar kapur ya, karena dulu masih pakai menggunakan kapur tulis. Kalau sekarang sih kayaknya sudah banyak menggunakan pemanfaatan teknologi ya. Jadi kita juga nggak bisa istilahnya ke anak-anak itu harus dengan sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi cara mengajarnya juga harus mengikuti perkembangan zaman begitu. Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. 4, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di situ stimulus respon yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol atau realitas kebutuhan kita itu berbeda. Pastinya antara orang yang satu dengan yang lainnya itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Kemudian semua orang yang melihat hal yang sama, stimulus responnya, kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang, seperti itu. Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin yaitu mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu
tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya sudah melakukan ini atau belum? Disiplin positif Diri sendiri atau ke anak. Disiplin positif ke anak. Kira-kira sudah? cuma perlu Sudah. ditebalkan. Oke, ya. Sedikit mudah-mudahan nanti setelah adanya diseminasi ini nanti tambah lebih maksimal ya. Kemudian disiplin positif sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah mampu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dalam diri siswa ya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan ya, adalah suatu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif yang disepakati bersama tanpa membedakan adanya suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini yang sebelah adalah profil pelajar Pancasila. Ini saya rasa juga sudah mulai digalakkan ya, terutama pada kegiatan P5 ya. Kemudian sebelahnya dari PYP Ibu Primariers ya, terkait dengan toleransi, rasa hormat, mandiri, integritas, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Kemudian yang berikutnya keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, yang berikutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri? Makan. Sudah makan? Hari ini sudah berapa kali? Sudah berapa kali Mas Dio? Pak Dio? Sudah 2 kali. Oh, 2 kali ya. Ada yang lebih dibutuhkan dari Pak Dio. Oh ya, apa Pak Dio? Kasih sayang ya. Ya. Jadi apa sih kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya? Jadi di sini ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah ada yang menyebutkan yaitu makan, minum, pakaian ya. Tempat tinggal itu adalah di sini kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup ya. Jadi kita sebagai manusia memang kebutuhan dasar yang paling utama adalah bertahan hidup. Bagaimana sih kita bisa bertahan hidup ya? Pastinya harus makan dan minum ya, kayak gitu, sandang pangan istilahnya kan seperti itu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi dan kerjasama. Nah, contoh ya di sini mungkin ada salah seorang siswa atau peserta didik yang mungkin merasa ketika dia memberikan suatu pendapat kepada orang lain atau teman rekan sejawatnya itu tidak diterima atau mungkin bahkan tidak diajak kerjasama. Contoh, hanya bestinya aja yang diajak misal ya. Jadi kan kadang ada siswa yang merasa, loh aku bukan teman dekatnya kayak gitu, jadi dia kayak merasa minder dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan suatu kebutuhan dasar manusia berupa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan ini yaitu ada harga diri, dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Ini juga hampir sama ya. Jadi ketika kita sedang ada seseorang yang mungkin sedang berpendapat ya, maka silakan nanti bisa
diperhatikan dulu pendapatnya, diterima, kemudian baru nanti kiranya memang itu bisa untuk dijadikan suatu pendapat yang nantinya akan direalisasi, ya nanti bisa diskusikan bersama, atau mungkin ada yang kurang seret dan lain sebagainya, itu nanti bisa diarahkan begitu. Kemudian kebebasan, di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, memilih mengendalikan diri. Kemudian kesenangan, ada bermain, humor, antusias, tertawa, dan hobi, ya. Nah, ini salah satu 5 kebutuhan dasar manusia yang memang harus dipenuhi dalam hidupnya, begitu. Nah, di sini ada salah satu contoh ya, bentuk suatu 5 kebutuhan dasar manusia ya. Di sini yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, itu seru ya. Nah, kira-kira ini termasuk 5 kebutuhan manusia, masuk ke dalam kategori apa? Yang tadi kesenangan. Kesenangan ya. Jadi dia itu merasa senang apabila dia sedang bermain dengan ibunya, kayak gitu. Jadi dia bermain kejar-kejaran dengan ibunya, merasa senang dan membuat hal itu menjadi seru, kayak gitu. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini kira-kira masuknya kemana? Kasih sayang. Kasih sayang ya. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Masuknya ke kasih sayang. Diterima. Oh, diterima. Ya, kalau Kasih sayang diterima berarti tadi kasih sayang. masuknya ke kasih sayang dan rasa diterima. Diakui ya. Kemudian yang keempat, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan ya. Jadi kepengen mencoba hal-hal yang baru seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami semuanya. Alhamdulillah ya. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan beberapa contoh suatu bentuk konsekuensi atau hukuman ya. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira masuk ke konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up. Oh maaf, ini yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu masuknya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman juga ya. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Oke, berikan aplaus untuk kita semua ya. Bapak Ibu guru hebat, semuanya bisa membedakan antara konsekuensi atau hukuman. Nah, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Di sini memiliki satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian panjang penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan mengurangi kualitas. Keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Dan ketujuh, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Oke ya, biar nggak ngantuk kita ice breaking dulu ya.
nanti kalau saya bilang misalnya kita menggunakan lagu yang potong bebek angsa, semuanya bisa nggak? Potong bebek angsa, angsa dikeluarin. Nah, tapi nadanya kita ubah ya. Nah, nanti saya bagi menjadi 3 kelompok, berarti barisan sini, kemudian belakang sama depan ya. Jadi nanti kalau saya bilang sana berarti itu yang belakang, depan sini ya. Jadi kayak gini, kita nyanyi bareng-bareng biar nggak ngantuk ya. Karena ini juga sudah siang hari ya. Jadi kayak gini, potong bebek angsa kita ganti wek 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 wak 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 wik 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 gitu ya. Iya. Oke, apa mau wak 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 bebas? Mau apa? Oke, berarti ini wak wak wuk wak mau gimana? Wak wek wok. Wak wek wek wok. Oke, ya berarti kita coba dulu ya. Kalau sebelah sini wak wak wak, wek wek wek, jangan sampai lupa wok wok wok. Ya, ya oke. Jadi nanti ngikuti instruksi saya, jari tangan telunjuk saya nanti nunjuk sebelah kanan saya, belakang atau depan. Begitu ya. Ya, nanti sambil gerak seperti ini. Oke? Ya, coba semuanya berdiri ya biar nggak ngantuk. Nah. Wok wok wok. Udah, siap? Siap? Ya, oke, cek sound ya. 1, 2, 3. Wak 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 wak. 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 Wak 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 wak. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Oke, luar biasa. Kita ulangi lagi sekali lagi ya. Konsentrasi, oke. Konsentrasi dimulai. Ya oke, ulangi ya. Konsentrasi dimulai ya. Nanti berarti konsentrasi dimulai gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Dari kelompok belakang. Coba. Silakan duduk kembali. Lumayan ya, jadi orang ngantuk. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang berikutnya yaitu tentang teori motivasi ya. Ya, jadi di sini teori motivasi itu ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor ekstrinsik dan yang kedua adalah faktor intrinsik ya. Jadi kalau X itu berarti faktor dari luar dan intrinsik itu adalah faktor dari dalam ya. Jadi di sini yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan dan penghargaan. Kemudian faktor intrinsiknya itu menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira dari ketiga ini yang menurut panjenengan yang belum pernah dilakukan yang mana? Atau sudah semuanya? Dari hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Ataukah ada yang baru pernah mendengar dari ketiga istilah ini? Restitusi ya.
Ya, jadi kalau hukuman dan konsekuensi, saya rasa ini sudah tidak asing lagi ya, istilah ini kita dengar dalam kesehariannya. Nah, di sini saya juga mendapatkan istilah restitusi itu dari program guru penggerak ini ya. Jadi nanti kita mencoba untuk mengaplikasikannya. Restitusi itu apa sih ya? Jadi kalau di sini restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Yang pertama adalah menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau 5 posisi kontrol guru ini kira-kira menurut Bapak Ibu semuanya apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Dari 5 kontrol sebagai guru, apakah sudah pernah dilakukan semuanya dari kelima-limanya? Menghukum pernah ya. Oke ya, Bu Niti tadi katanya menghukum pernah. Kalau yang lainnya? Pemantau ya. Pemantau. Membuat merasa bersalah pernah? Kalau saya sendiri pernah ya. Contoh, nah, anak tidak membawa kartu OSIS saat mereka itu mau melakukan kegiatan pencairan PIP. Ya, mungkin karena di sini saya mendampingi anak-anak, nggih. Jadi makanya kadang saya kesel ya. Keselnya itu karena mungkin sudah diinformasikan tetapi anak-anak malah melalaikan. Jadi kadang saya merasa menyalahkan mereka mungkin ya. Jadi sebenarnya sih nggak harus disalahkan. Kita harusnya menanyakan dulu kenapa sih kok tidak membawa kartu OSIS saat mau pengambilan atau pencairan. Mungkin karena dia lupa atau karena terburu-buru, kan bisa jadi seperti itu. Jadi alangkah baiknya di sini nanti ketika kita dalam posisi kontrol guru tersebut, kita harus lebih intens ya menanyakan alasan kepada anak kenapa mereka seperti itu. Jadi tidak langsung mengejas atau menghukum mereka, begitu. Nah, berikut contoh video posisi kontrol guru ya. Di sini saya akan memberikan suatu gambaran ya, contoh dari video posisi kontrol guru. Silakan nanti bisa disimak bersama. Kontrol dulu. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini salah satu contoh posisi membuat kesalahan deh. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik, dari tayangan video tadi, kira-kira Bapak Ibu semuanya dalam posisi yang mana ini? Yang baik-baik aja ya. Ya, jadi tadi beberapa cuplikan ya terkait posisi kontrol guru ya. Di sini ada posisi penghukum tadi, kemudian posisi sebagai teman, kemudian manajer, kemudian ada membuat merasa bersalah ya, dan memantau ya, seperti itu. Ya. Nah, di sini ya, ini kalau sebagai penghukum ya, biasanya guru tipe ini biasanya akan sangat percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu cara yang ia tempuh dengan memberikan hukuman tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya, seperti itu. Nah, contoh nih ya, hukuman berupa hormat pada bendera selama 1 jam, itu contohnya seperti itu. Tadi kita juga sudah contohkan ya dalam ilustrasi video atau tayangan dari siswa atas nama Naren. Kemudian yang kedua, ini membuat merasa bersalah itu biasanya dengan tipe guru itu memiliki suara yang lemah lembut ya. Kemudian menciptakan suasana hening, membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri, seperti itu. Nah, biasanya di sini saya contohkan berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ya, tetapi biasanya dengan menggunakan nada yang lembut seperti itu. Kemudian kalau tipe sebagai teman itu biasanya sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku. Sebetulnya tipe ini lebih menunjukkan tanggung jawab sebagai guru dan mengontrol murid, seperti itu ya. Kemudian kalau pemantau itu biasanya tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Guru tipe ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi perilaku murid merasa dekat. Tetapi ini juga kalau kita terlalu dekat dengan anak pun juga kurang baik ya, seperti itu. Kemudian di posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya guru tipe ini dapat memposisikan sebagai teman, pemantau, sehingga murid merasa lebih nyaman dan terbuka. Nah, ini tadi sudah saya tanyakan ya di awal ya, kira-kira tipe manakah kita ya. Tadi ada yang berpendapat katanya ada yang sebagai hukuman ya, kontrol guru sebagai hukuman atau membuat merasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ke berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, ini untuk keyakinan kelas, saya rasa juga Bapak Ibu guru hebat di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto sudah menerapkan terkait keyakinan kelas ketika di awal masuk pembelajaran. Biasanya sudah dilakukan ya, dengan membuat kesepakatan kelas dengan siswa ya. Kemudian nanti kesepakatannya didiskusikan bersama dan disepakati secara bersama, seperti itu. Nah, mengapa sih di sini kita harus membuat keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas ya? Nah, salah satu contoh yaitu ketika kita menggunakan sepeda motor ya. Biasanya kita kan memang diwajibkan atau diharuskan untuk menggunakan helm. Nah, ini kalau misalnya itu kan berarti karena kita
taat aturan ya, karena takut kena tilang atau kena hukuman seperti itu. Iya nggak? Iya. Tetapi sebenarnya kesadaran diri kita itu harusnya bukan karena hukuman atau tilangan, tetapi untuk menjaga diri, menjaga keselamatan seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini kira-kira merupakan apa ini? Hukuman atau karena kita ingin hidup sehat atau bagaimana ini? Keyakinan ya. Jadi keyakinannya ini karena kalau kita sering mencuci tangan, maka kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Intinya seperti itu. Apalagi kemarin di masa pandemi ya COVID-19 memang ini sudah menjadi aturan ya, bahwa kita harus selalu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, ini salah satu teknis ya, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa ya, yang bersifat universal. Kemudian peraturannya ini juga dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, pembuatan keyakinan kelas di sini ya, tadi sudah saya sampaikan juga, ini biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru pada saat awal masuk ya di tahun ajaran baru, yaitu dengan mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang aturan yang telah disepakati, kemudian mencatat semua masukan, kemudian mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contoh kayak keyakinan kelas misalnya dilarang mencontek. Nah, berarti kalimat positifnya apa? Mengerjakan dengan jujur. Mengerjakan dengan jujur ya. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Itu salah satu bentuk keyakinan kelas ya, dengan mengubah kalimat negatif menjadi positif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun ya. Yang keenam, meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas dan ditempel di dinding kelas. Begitu ya. Nah, kemarin kebetulan saya sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru juga semuanya sudah menggalakkan ya atau melakukannya. Ini salah satu contoh, saya spill aja ya video pendek terkait pembuatan keyakinan kelas di dalam kelas. Ini kebetulan saya berada di kelas. Oke, ya, jadi itu hanya sepenggalan salah satu contoh ya, bagaimana kita berada di dalam kelas sebelum kita memulai awal pembelajaran baru. Biasanya Bapak Ibu guru semuanya sudah melakukan keyakinan kelas tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang segitiga restitusi ya. Nah, apa sih segitiga restitusi ini ya? Jadi ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan.
Nah, ini salah satu bentuk menstabilkan identitas ya. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh ya, di situ berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah dan mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, di sini saya ada salah satu contoh ya, segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan dengan anak-anak ya. Ini kebetulan dari kelas 10 Askep 4. Silakan nanti bisa disimak. Oke, yang ikhlas kamu berapa? 90. Apa orang aku kemarin lihat 60 kok? Ya nilai saya lebih bagus dari kamu. Terus kenapa kamu nilai 60? Kamu sama les 90. 90. Kenapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Silakan Mbak. Silakan duduk. Gimana Mbak Cinta? Ada apa? Tadi Bu, Farisa sama Naya bertengkar di kelas. Loh, kenapa? Aku kurang tahu ya Bu, tapi mereka beradu mulut itu. Oh alah, ya sudah, nanti mereka saya panggil ya. Minta tolong anaknya suruh ke ruangan saya ya. Ya, terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Silakan duduk. Kalian tahu kenapa saya minta kalian untuk menghadap ke saya? Coba, apa yang telah kamu lakukan tadi di dalam kelas? Beradu mulut. Ada masalah apa kalian? Coba, saya pengen dengar ceritanya. Mungkin dari salah satu bisa menceritakan, dari Fani atau dari Mbak Naya. Coba, kalau versinya Mbak Naya gimana? Aku tanya nilai kelas aku itu berapa gitu. Tapi dia bilangnya 90, padahal kemarin aku lihat itu 60. Terus, kalau dari Mbak Fania, versinya gimana? Enggak Bu, emang nilainya 90 Bu. Dia salah lihat aku. Terus sudah klarifikasi dengan bu gurunya atau pak gurunya? Belum. Begini ya Mbak, kalau misalnya memang belum tahu kepastiannya nilainya berapa, tolong di cross check dulu, jangan saling mengecek ya. Sekarang kamu tahu nggak salahnya kenapa? Udah nuduh nilainya Fani rendah, tapi pada kenyataannya nilainya bagus atau enggak? Enggak tahu, berarti kan belum klarifikasi kan dengan gurunya. Ya, jadi lain kali jangan diulangi lagi ya, bahwa di dalam kelas itu kemarin kan ada kesepakatan, keyakinan di kelas. Salah satunya apa? Tidak boleh berantem. Terus kamu tadi yang kamu lakukan ke Fani apa tadi? Menuduh dan mengecek kan? Nah, sekarang sudah ingat kembali keyakinan kelasnya? Sudah. Terus sekarang apa yang harus kamu lakukan? Setelah tahu bahwa keyakinan kelas kemarin nggak boleh, yang namanya mengecek, menuduh, bahkan sampai bertengkar di dalam kelas. Meminta maaf kepada Fani. Coba gimana caranya kamu minta maaf? Oke, berarti sekarang permasalahannya sudah clear ya.
Ya, jangan diulangi lagi. Semoga nanti ke depannya kalian lebih baik lagi dari sekarang. Yang penting jangan sampai melakukan hal yang sama. Begitu ya? Ya, oke. Paling itu saja. Silakan kembali ke ruang kelas. Ya, itu salah satu contoh segitiga restitusi yang kemarin sudah saya coba untuk mengaplikasikan ke anak-anak ya, siswa kita di sini, karena kebetulan kemarin ada siswa yang memang berantem di dalam kelas ya, jadi saya mencoba untuk menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi yang ada, yaitu dengan menstabilkan identitas ya, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu dengan menanyakan keyakinan yang memang sudah dibuat di dalam kelas, begitu ya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini ya dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan disiplin positif hendaknya guru berada pada posisi kontrol manajer, yakni menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Karena menanamkan disiplin positif pada murid bukan semata-mata menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk kesempatan dari pemaparan diseminasi pada siang hari ini tentang budaya positif. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio, dan pada siang hari ini saya telah selesai mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Setelah saya mengikuti diseminasi ini, saya merasa bahwa posisi kontrol sebagai seorang guru haruslah menjadi seorang manajer, karena selama ini saya telah menerapkan posisi kontrol sebagai seorang teman. Dan untuk selanjutnya, saya akan berusaha untuk membudayakan posisi kontrol saya menjadi seorang manajer agar tercipta lingkungan dan kondisi siswa yang lebih baik. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi saya mengikuti acara kegiatan diseminasi budaya positif, ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Pemaparannya pun sangat menarik, sangat menginspiratif, dan sangat luar biasa. Dan akan pastinya saya terapkan kepada anak didik saya di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Dan jangan lupa untuk tetap tersenyum bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.